bawah sarang burung tempua. Salam hormat pembuka acara buat ibu dosen dan teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan bertugas pada minggu ini untuk mempresentasikan tugas kelompok. Kami mahasiswi dari kelas A, program Pasca Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Padang. Mata kuliah karya ilmiah dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Farida Mayar, MPD. Sebelumnya, kenalkan terlebih dahulu kami dari anggota kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri Nelda Arkas. Yang kedua, Sri Ermiwati. Yang ketiga, Kaliza Ansari. Yang keempat, Yasinta Salsabila. Pada minggu sebelumnya, kelompok 2 bertugas memaparkan tentang perkembangan publikasi ilmiah di Indonesia. Dan untuk pertemuan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan tentang jurnal ilmiah. Adapun submaterinya yaitu seperti apa klasifikasi kriteria dari jurnal, lalu bagaimana penilaian mutu jurnal, apa itu jurnal predator dan lembaga pengindeks palsu, lalu bagaimana cara penelusuran jurnal. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan bersama tentang materi kita kali ini. Selamat menyaksikan. Klasifikasi dan kriteria jurnal. Adapun klasifikasi dari jurnal ilmiah yaitu ada 4. Yang pertama, jurnal nasional. Yang kedua, jurnal nasional terakreditasi. Yang ketiga, jurnal internasional. Dan yang keempat adalah jurnal internasional bereputasi. Selain klasifikasi, apa saja kriteria dari jurnal ilmiah tersebut? Mari kita awali dengan jurnal nasional. Yang pertama, kriterianya yaitu ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah. Yang kedua, memiliki ISSN. Yang ketiga, memiliki terbitan daring. Yang keempat, dikelola secara profesional seperti dalam ketepatan keberkalaan, ketersediaan petunjuk penulisan, identitas jurnal, dan lainnya. Lalu yang kelima, bertujuan mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu. Keenam, ditujukan kepada masyarakat ilmiah atau peneliti yang memiliki disiplin keilmuan yang relevan. Lalu ketujuh, diterbitkan oleh penerbit, badan ilmiah, organisasi profesi, atau perguruan tinggi dan unit-unitnya. Lalu kedelapan, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris dengan abstrak dalam bahasa Indonesia. Lalu kesembilan, memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari sedikitnya 2 institusi yang berbeda. Lalu yang terakhir ke-10, mempunyai dewan editor yang terdiri atas para ahli dalam bidangnya dan berasal dari sedikitnya 2 institusi yang berbeda. Lalu kita lanjut dengan jurnal nasional terakreditasi. Jurnal nasional terakreditasi ini merupakan terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapatkan status terakreditasinya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Kepala LIPI dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai. Lalu yang ketiga adalah jurnal internasional. Nah, kriterianya yaitu selain ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan memiliki ISSN, jurnal internasional ini ditulis dengan bahasa resmi PBB, yakni bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Arab, bahasa Rusia, dan bahasa Tiongkok. Lalu juga memiliki terbitan versi daring, dikelola secara profesional,
memiliki dewan editor atau dikenal dengan editorial board, yaitu seorang pakar di bidangnya dan sedikitnya berasal dari 4 negara. Selanjutnya, artikel ini diterbitkan atau lebih dikenal dengan istilah isu, ditulis oleh penulis dari berbagai negara. Dan yang terakhir, memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari berbagai negara dalam setiap terbitannya. Lalu keempat adalah jurnal internasional bereputasi. Jurnal ini memiliki semua dari kriteria pada jurnal internasional, namun dengan kriteria tambahan yang terindeks oleh pangkalan data internasional bereputasi seperti Scopus, Web of Science, dan memiliki faktor dampak atau impact factor dari ISI Web of Science atau Scimago Journal Rank atau SJR, atau mempunyai faktor dampak atau SJR dari Scimago Journal and Country Rank serendah-rendahnya Q3 atau kuartil 3. Penilaian mutu jurnal. Penilaian mutu jurnal sangat penting untuk mengetahui bagaimana jurnal dikelola secara profesional sesuai dengan kaidah dan membandingkannya dengan jurnal lain. Secara umum saat ini ada yang disebut jurnal matriks sebagai alat ukur untuk melihat dan membandingkannya kinerja suatu jurnal. Seperti pada gambar di bawah ini. Selain jurnal metrik, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam menilai mutu suatu jurnal sebagai parameter dalam pemilihan jurnal, yaitu 1. Dewan editor. Dewan editor umumnya terdiri atas seorang editor-in-chief, beberapa co-editor, dan sejumlah anggota atau editorial branch member. Yang kedua, penelaah atau reviewer. Proses terpenting dalam suatu penerbitan jurnal adalah adanya penelaah oleh pakar atau lazimnya disebut mitra bestari, mitra B bestari, reviewer atau peer reviewer. Ketiga, jurnal impact factor. Faktor dampak diciptakan oleh Eugene Gaver dari Institute of Scientific Information, kini bagian dari Thomson Scientific pada tahun 1960 dengan menghitung indeks citasi atau citation index dari jurnal-jurnal yang diindeks dari Thomson IC dan dilaporkan setiap tahun dalam JCR atau Journal Citation Report. Yang keempat, SJR dan SNIP. SJR adalah jurnal Scimago dan SNIP adalah Source Normalized Impact per Paper. Merupakan metode pengukuran mutu jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier Scopus dengan membandingkan jurnal artikel yang menyitasi terhadap jumlah artikel yang dipublikasi oleh sebuah jurnal, tetapi dengan mempertimbangkan mutu jurnal yang menyitasi. Yang kelima, search scores. Search scores merupakan metrik standar baru dampak jurnal kutipan atau citasi terbaru yang komprehensif dari Scopus untuk judul serial dalam Scopus, baik itu jurnal, buku, atau proceeding. Yang keenam, jumlah publikasi dan persentasi penolakan artikel memperlihatkan seberapa tinggi jurnal tersebut diminati oleh komunitasnya dan proses penelaah yang ditetapkan oleh suatu jurnal. Yang ketujuh, jumlah citasi, H-index, dan I10 index. Banyaknya jumlah citasi akan memperlihatkan dampak dari suatu tulisan, sehingga dengan meningkatnya citasi,
Setiap artikel akan mempengaruhi mutu suatu jurnal. 8. Akreditasi jurnal. Akreditasi jurnal ilmiah di Indonesia bertujuan mengendalikan mutu terbitan yang dihasilkan sesuai dengan kaidah ilmiah. Di Indonesia, terdapat 2 lembaga yang mengakreditasi jurnal ilmiah, yaitu Kemenristekdikti untuk mengakreditasi jurnal di bawah perguruan tinggi dan Asosiasi Profesi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI untuk mengakreditasi jurnal di bawah lembaga penelitian dan kementerian. 9. Indeksasi jurnal. Indeksasi jurnal bertujuan untuk menyebarluaskan jurnal yang terbit sehingga dapat dikenal. Lembaga pengindeks ada yang berperan hanya mengindeks metadata. Ada pula yang memberi peringkat jurnal seperti Scopus dan Web of Science. Lembaga pemeringkat ada yang berskala nasional dan internasional. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang disebut dengan jurnal predator dan lembaga pengindeks palsu. Jurnal predator adalah jurnal internasional yang dalam proses penerbitannya tidak didapati proses peninjauan ilmiah atas naskah yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian jurnal predator ini akan membuat artikel ilmiah yang kita buat tidak akan kunjung dimasukkan ke dalam database yang bereputasi. Jurnal yang diterbitkan secara profesional harus mematuhi standar etika seperti yang dikatakan dalam BEL, di mana sudah diatur di EOSPA, KOF, dan STM. Baiklah, selanjutnya akan membahas ciri-ciri dari jurnal atau penerbit predator. Yang pertama adalah peer review yang sangat minim. Kedua, biaya penerbitan yang mahal. Ketiga, ada editor board yang mencurigakan. Selanjutnya, ada terbitan sering memuat banyak sekali artikel dalam sekali terbitan. Kemudian nama jurnal mirip dengan nama jurnal lain yang sudah bereputasi. Kemudian terdapat beberapa kesalahan tipe, cara kutipan penulisan, referensi, dan lain sebagainya. Dan juga ada proses editing dan layout yang tidak prudent. Selanjutnya, isi juga tidak sesuai dengan skop atau cakupannya. Nah, jurnal ini juga tidak memberitahukan kepada penulis tentang biayanya. Biasanya mereka memberitahukan kepada penulis setelah jurnalnya diterima. Dan jurnal ini palsu karena tidak ada keterangan impact faktornya. Saat ini lembaga peringkat jurnal yang telah diakui secara global ada 2. Yang pertama ada Jurnal Impact Factor, yang kedua ada SNIP atau SJR. Cara mengetahui jurnal predator, pertama mengecek pak atau pangkalan angka kredit dengan mengakses website yang ada. Kemudian yang kedua dengan mengecek di situs BEL List. Kita dapat memasukkan nama jurnal di kolom yang telah disediakan. Jika terdeteksi predator, maka akan ada pemberitahuannya. Selanjutnya kita bisa mengecek di situs Predatory Journal. Di situs ini, di halaman pertama kita dapat melihat nama-nama jurnal yang predator. Berikut nama-nama lembaga pengindeks palsu yang ada di sekitar kita. Dengan mengetahui ini, diharapkan kedepannya kita lebih berhati-hati lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penelusuran jurnal ilmiah. Cara mencari jurnal ilmiah dan internasional sebenarnya sangat mudah, asalkan kita tahu di mana mencari jurnal tersebut. Setiap peneliti atau yang akan membuat sebuah karya tulis ilmiah pasti membutuhkan jurnal untuk bahan bacaan dan referensi dari tulisannya. Berikut ada beberapa website yang dapat kita kunjungi dalam penelusuran jurnal ilmiah. Yang pertama ada partner universitas. Biasanya setiap universitas memiliki partner dengan suatu website jurnal berbayar. Fasilitas ini bisa dimanfaatkan dalam lingkungan kampus masing-masing. Yang kedua, jurnal internasional di IEEE. Jurnal ini merupakan website penyediaan jurnal terbesar. Jurnal-jurnal yang lolos masuk ke sini sangat berkualitas.
Namun, website ini memang mengharuskan pengguna untuk berlangganan untuk dapat menggunakan fasilitas ini, dan memang cukup mahal untuk berlangganan. Yang ketiga ada DOAJ. DOAJ merupakan kepanjangan dari Directory of Open Access Journal. Di sini tidak hanya dapat mengakses jurnal, tetapi juga dapat mengakses artikel-artikel yang ada kaitannya dengan karya ilmiah. Yang keempat ada Google Scholar. Google Scholar ini mungkin sudah sangat familiar sekali. Jurnal ini dipasang dan diberikan secara gratis. Yang kelima ada Citiaser. Citiaser ini memiliki fungsi yang sama dengan Google Scholar, karena jurnal juga diberikan secara gratis. Yang keenam ada PubMed Central. PubMed Central adalah portal penyediaan jurnal khusus biomedis. Karena portal ini sudah tersegmentasi, maka isi di dalamnya seputar dunia medis. Yang ketujuh, Biomed Central. Biomed Central menyediakan jurnal yang dikhususkan untuk jurnal biologi dan perobatan. Yang kedelapan ada Science Direct. Situs ini menyediakan online research untuk keperluan riset. Yang kesembilan ada ProQuest. Ini merupakan platform yang menyediakan layanan akses berbagai sumber penelitian ilmiah yang dapat digunakan untuk para akademis, institusi, maupun peneliti dari berbagai macam ilmu pengetahuan. Dan masih banyak lagi website yang dapat kita kunjungi dalam penelusuran jurnal ilmiah. Di antaranya ada LIPI, Economic, IOSR Journal, Freefull PDF, Academia Edu, dan Oxford Academia. Kesimpulan, publikasi hasil penelitian di jurnal atau terbitan berkala ilmiah adalah salah satu segi penting dari kegiatan ilmiah. Dengan dipublikasikan, maka temuan yang dihasilkan akan dikenal kemudian disitasi oleh peneliti lainnya. Memahami bagaimana proses penerbitan suatu artikel pada jurnal ilmiah adalah sangat penting agar kita sebagai penulis dapat menyiapkan suatu naskah ilmiah dengan sebaik-baiknya. Suatu jurnal bereputasi adalah jurnal yang memiliki mekanisme penelaahan atau peer review yang jelas. Adanya tim penelaahan beranggotakan para pakar dalam bidangnya, ini menunjukkan bahwa jurnal tersebut menunjukkan mutu dalam pemilihan dan penerbitan suatu naskah artikel. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 3. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi semuanya. Selanjutnya, saya atas nama moderator yang bertugas, mohon maaf atas segala kejanggalan dan kehilapan, dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Pak Taufik membeli kopiah. Kopiah dijahit lucu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.